sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada kalian. Selamat ya, karena kalian sudah lolos untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya kalian ini udah pada saling kenal atau belum? Atau mungkin cuma sekedar tahu tapi belum tahu namanya? Belum. Sudah. Oke, tapi kalian tahu saya kan? Mungkin ada yang guru BK-nya saya? Iya, tahu. Tahu aja. Oke, Mbak Eca ya? Iya. Oke. Ya, sebelumnya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Amelia Viviana Babaya, biasa bisa dipanggil Bu Amel. Oke, mungkin kalian nanti perkenalannya bisa nama, kelas, sama kafe favorit kalian. Oke, dari sisi mana dulu ini? Kanan ke kiri? Oke. Perkenalkan, nama aku Novela Risa Fitri, bisa dipanggil Novel. Aku dari 1242. Oke, 1242. Kafe favoritnya? Kafe? Ya. Biasanya itu saya di Fore. Fore manapun ya? Oke, lanjut. Seluruh Indonesia. Wih. Oke, selanjutnya dari siapa? Apa saya pilih? Oke, perkenalkan, saya Nina Anissa Al-Rahman dari Progres MIPA 5. Kafe favoritnya di Kopken. Ya. MIPA 2, MIPA 5. Oke, selanjutnya. Oke. Perkenalkan, saya Eca dari kelas 12 IPS 1. Kalau kafe favorit saya hampir sama kayak ini berdua ini, ya di Fore ya di Kopken juga. Oke. Ini yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Arya Pransa dari Suara, bisa dipanggil Arya. Saya dari kelas 12 IPS 1. Satu kelas berarti ini? Ya, satu kelas. Oh, Tapi ini. saya nggak kenal sama dua orang. Tapi pernah lihat? Pernah lihat. Cuma sekedar lihat aja ya. Oke, berarti sisi kanan ini IPS, sisi kiri ini IPA. Oke, sebelumnya kalian udah tahu kan? Sebelumnya kalian ini udah pernah melakukan sesi konseling kelompok apa belum? Belum ya. Mungkin kalian tahu ini di poster mading di dekat ruang BK kan? Iya. Oke, judulnya itu yang bertema temukan arah karirmu. Nah, sesi konseling kelompok ini ada dua. Yang pertama itu terbuka sama tertutup. Lah, kalau yang terbuka itu peserta itu diperbolehkan keluar jika masalahnya kalian itu sudah selesai. Kalau yang tertutup itu pesertanya itu hanya itu aja dari awal sampai akhir. Nah, dari kalian ini mau pilih mana mau pilih konseling kelompok tertutup apa terbuka? Siapa dulu nih? Oke. Kalau saya mau yang tertutup aja, soalnya dia biar dari awal sampai akhir itu sama anak ini aja, jadi biar ceritanya itu nggak keluar gitu. Oke, Mbak Eca tertutup. Siapa? Kalau saya Terbuka. Alasannya karena saya setelah selesai pengen keluar aja. Dan keluar. Oke. Selanjutnya siapa nih? Kalau saya tertutup, Kenapa nih Mbak Mega? supaya agak kenalan lagi sama teman gitu. Oke. Ini aja gitu ya. Iya. Yang terakhir Mas Arya nih. Saya tertutup juga sih. Tertutup. Kenapa nih nggak boleh tahu alasannya? Ya biar apa namanya, nggak kenal orang baru
ada jaminannya ke tertutup. Nah, ada salah satu teman kalian ini memilih konseling kelompok terbuka. Nah, ini saya kembalikan lagi kepada kalian, enaknya gimana? Tertutup aja sih, mayoritas kan tertutup, jadi kelompok ini dibentuk kelompok tertutup aja. Gimana dari Mbak Nabela ini, apakah mengikuti teman-teman apa tetap mau terbuka aja deh kalau udah mau keluar apa gimana? Tetap mau terbuka sih Bu. Tanyain Bu alasannya apa? Kenapa nih kok pengen tuh ke terbuka? Ya pengen aja habis selesai, misalnya cerita saya selesai terus keluar, terus mereka kan takut sama kenalan sama orang baru ya, jadi mereka biar belajar beradaptasi lagi gitu sih. Tapi kan teman-teman ini sudah dominannya tertutup semua, masa kamu tetap memilih di terbuka ini tadi? Kalau misal ada alasan yang lebih spesifik dari teman-teman, ya mungkin saya bisa menerima itu sih. Ya mungkin dari teman-teman ini yang mau ngasih alasan yang benar-benar spesifik nih kepada Mbak Nabela agar dia memilih sesi konseling kelompok ini tertutup. Oke, boleh. Kan nanti kan masing-masing dari teman-teman ini kan bakalan cerita ya Bu ya tentang permasalahan yang mereka masing-masing. Ya sebenarnya itu kayak takut gitu loh Bu, nanti kalau misalnya ada anggota yang keluar itu bakalan kayak nyebarin ceritanya itu tadi kayak gitu Bu. Iya, benar Bu. Terus kan kita kan belum percaya sepenuhnya sama novel, bisa aja pas masalahnya dia keluar, maksudnya selesai tiba-tiba keluar dia cerita ke orang-orang gitu. Oke. Gimana Mbak Eca mau nambahin apa cukup? Iya, saya juga mau menambahin karena kan saya juga di sini di konseling kelompok ini kan saya juga kenalnya cuma sama Arya ya Bu. Jadi ya saya takutnya kalau sama orang baru itu ya sering dan tersebar karena belum kenal cukup lama kan. Ya, gimana nih dari Mbak Nabela sendiri? Udah mendengar pendapat dari teman-teman, saran teman-teman nih. Ya udah nggak apa-apa, saya tetap. Oh apa ya Mbak ya? Oke. Sebelumnya apakah dari kalian ini bersedia mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Bersedia. Bersedia ya. Oke, sebelumnya ini kayaknya kalian lesu ini, masih pagi loh. Kita lapar, belum sarapan, belum ngopi. Oke, nanti ya habis ini kalian ke kantin free deh. Mungkin kita pemanasan terlebih dahulu, berdiri dulu, berdiri. Yang semangat dong. Oke, mungkin kalian bisa hadap-hadapan. Ya, hadap-hadapannya gini. Oke, mungkin dari sisinya Mbak Nina sama Mbak Eca mungkin bisa gini makanya. Nah, yang sisi sini yang ini. Bagaimana ya? Oke, dengarkan instruksi saya. Ini mau coba dulu apa langsung ini? Coba dulu aja Bu. Coba ya. Oke. Wah, romantis sekali. Oke. Menjauh, mendekat, sabar, mendekat, menjauh, mendekat, Enak gimana? Apa? Kan masih percobaan. Tak kasih kesempatan 3 kali ya. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, 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 mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, mendekat. Ya, masih konsentrasi. Oke, lagi. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat,
mendekat, menepuk. Belum ada yang kena ini ya. Oke, terakhir ya, terakhir. Mendekat, menjauh, mendekat. Terakhir, last, terakhir. Mendekat, menepuk. Kena U. Nah, oke, dapat punishment. Tiket umroh enggak dong? Dapat apa ya anaknya? Jajan enggak dong? Masih pagi ini. Apa ya? Dapat apa ya anaknya? Mungkin joget apa? Kecamania. Bisa Bu. Nyanyi balonku aja tapi ganti hurufnya. Nyanyi balonku ganti huruf Banyak U. oke, ikutin saran teman-teman ya. Bareng-bareng ya. Ya kan yang kena. Sekarang apa nanti pas selesai? Sekarang dong. Sekarang. Ya. Ya, teman-teman yang lain tepuk-tepuk ya. Ya, oke. 2, 3. Ulunku udulumu murumu rudun deru itu gunung ulubu derumu dudun deru mulutus ulun dijudur hati tutur metutur ulunku unggul uput ubuk urut. Oke, tepuk tangan. Gimana, udah semangat kan? Udah semangat? Nah, Oh ya, oke. Di sesi konseling kelompok ini kan gak cukup satu kali, bisa jadi 1 sampai 2 kali pertemuan. Nah, dari kalian sendiri nih, gimana? Siapa yang mau duluan? Angkat tangan, apa saya pilih? Oke. Kalau saya mau 1 kali aja. Kenapa nih kalau boleh tahu Mbak Eca? Soalnya saya ini ngurus ekskul. Ekskul apa? Ada di kelas, soalnya mau pasti. Oh, pasti. Oke, mungkin yang lainnya? kalau saya 1 kali. 1 kali, kenapa nih Mbak? Soalnya saya bimbel. Oh, bimbel. Oke, selanjutnya? Kalau saya 1 kali dalam seminggu aja sih. 1 kali dalam seminggu. Kenapa nih kalau boleh tahu Mbak Nina? Sama kayak beda. Saya ada bimbel. Satu bimbel apa beda bimbel nih? Beda. Oh, beda ya. Nggak usah bertengkar. Yang terakhir nih, Mas Kalau Arya. saya 1 kali juga sih Bu. 1 kali. Kenapa nih kalau boleh tahu? Ya nggak kayak apa-apa. Ngikut Ikut teman. aja. Oke. Ada apa-apa. Oke, seminggu 1 kali. Untuk harinya nih, di hari apa? Siapa yang mau duluan? Oke. Di hari Jumat aja sih Bu. Kan Jumat soalnya kan cepet juga kayak gitu sih. Jumat. Setuju. Soalnya biasanya kan banyak jam kos deh. Kalau enggak ya habis Jumatan kan udah pulang biasanya. Udah pulang ini dari Mbak Novel sama Mas Arya. Ikut sih Bu. Sama Bu hari Jumat aja. Jamnya habis Jumatan, jam 1 ya? Untuk tempatnya di sini, di ruang BK, apa di lab, apa menyesuaikan? Menyesuaikan aja dari ibu. Apa mungkin kita bisa ganti tempat ya Bu, biar ganti suasana baru. Nice. Oke, boleh. Berarti
sesi ini konseling kelompok ini 1 kali pertemuan di hari Jumat, untuk jamnya habis Jumatan jam 1. Untuk tempatnya menyesuaikan. Sebelumnya kan di sini kan pastikan kalau ada sesi konseling kelompok ini yang pasti ada peraturan sama sanksi. Nah, ini dari kalian siapa duluan yang untuk mengajukan peraturan sama sanksinya? Untuk peraturan sama sanksinya ini bebas sih, Evan aja. Dari siapa dulu? Sisi baku IPA apa IPS dulu? Siapa dulu ini? Oke. Aku sih ikut sama temen-temen sibuk. Ikut. Nah, terus siapa lagi? Ya. Kalau buat peraturannya ya Bu, Iya. kalau misalnya teman-teman yang saya tuh kayak didengarin gitu, jadi kayak agak unek sendiri gitu. Oke, dari Mbak Dina dengerin. Terus selanjutnya siapa? Kalau dari saya mungkin peraturannya ini ya Bu, kayak datang tepat waktu aja sih Bu, soalnya saya juga mau harus cepat selesai biar cepat pulang gitu. Kalau buat sanksinya saya masih belum tahu ya, mungkin bisa ngikut sama ibu aja atau dari teman-teman. Oke, mungkin Mas Arya. Saya mau nambahin sanksi. Sanksi apa peraturan? Sanksi. Oh iya, boleh. Kalau misal yang telat gitu ya, 5 menit itu nggak apa-apa. Telat 5 menit dibolehin masuk aja nggak apa-apa. Tapi kalau telat 15 menit, hukum aja, kasih es breaking. Oke, kasih ice breaking sama hukum. Ya. Hukumnya ice breaking tadi. Hmm. Oke, tadi kan Mbak Dina, kalau dari mana kalian sendiri kan bilangnya peraturannya itu ngikut teman-teman. Lah yang dari Mbak Dina ini peraturan yang pertama itu ketika ada teman bercerita itu didengarkan. Apakah seperti itu Mbak Dina? Iya. Oke, selanjutnya peraturan yang kedua itu datang tepat waktu. Lah untuk sanksinya itu ngikut saya. Yang terakhir Mas Arya itu menambahkan sanksinya yaitu mungkin yang telat 5 menit gak apa-apa masuk, tetapi untuk yang lebih dari 15 menit itu mendapatkan sanksi yaitu ice breaking, mimpin ice breaking. Oke. Apakah kalian setuju nih tentang persyaratan sama sanksi? Setuju. Oke. Tadi kan waktu ice breaking pertama-tama kan yang kalah duluan ini Mas Arya, ya. Mungkin Mas Arya bisa cerita sedikit aja lah. Mungkin teman-teman nanti juga cerita sedikit. Ini cerita masalah saya. Ya. Jadi kan sekarang saya sudah lulus 12 ya Bu ya. Jadi saya harus fokus sama masa depan saya kan. Nah, saya itu maunya setelah lulus itu masuk universitas negeri jurusan olahraga. Tapi saya itu merasa kurang Bu, karena nilai-nilai saya itu di kelas 12 ini kurang, nurun gitu. Oke, kurang dan turun. Selanjutnya siapa yang mau cerita sedikit duluan? Oke. Kalau dari saya kan setelah kuliah ini kan mau kerja ya Ibu, saya nggak minat buat kuliah sih. Nah saya tuh bingung kayak mau kerja jadi apa gitu, soalnya ada beberapa pilihan gitu, jadi saya Bingung. Oke. Siapa dulu? Oke. Silakan. Kalau dari saya itu kan saya habis lulus ini kan mau kuliah ya Bu ya. Dan itu ada 2 jurusan itu Bu yang mau saya pilih. Nah, satu itu jurusan psikologi yang memang saya mau. Nah yang kedua itu jurusan manajemen. Nah, tapi jurusan manajemen ini sebenarnya itu kayak keinginan orang tua itu Bu. Orang tua tuh kayak berharap saya masuk di manajemen. Jadi saya kayak bingung mau pilih jurusan
tapi bedanya saya ingin masuk perguruan tinggi yang negeri, tapi nilai saya akhir-akhir ini jeblok karena saya ini lebih condong ke mondok saya. Mondok. saya SMA mondok Bu, jadi lebih jamnya itu lebih banyak di pondok saya gitu. Jadi saya nggak fokus belajar, malah saya itu fokus di ini apa namanya pondok saya. Jadi saya masih bingung gitu. Oke, mungkin di antara kalian kan permasalahannya hampir sama, tetapi yang berbeda hanya Mbak Eja. Mbak Eja kan bingungnya itu antara habis lulus sekolah ini bingung antara mau kuliah sama kerja. Enggak Bu, saya ini bingung antara mau kerja jadi apa aja. Oh, mau kerja jadi apa? Berarti nggak kuliah ya? Oke, mungkin dari kalian ini permasalahan siapa yang ingin kita selesaikan yang benar-benar urgent terlebih dahulu? Kalau menurut saya mungkin permasalahannya Mbak Nina mungkin ya Bu, soalnya kayak konflik sama orang tuanya gitu. Iya, katanya tambah besar gitu. Oke, yang lain? Ya, silakan. Kalau menurut saya permasalahannya mencari sih, karena kan udah penurunan nilai itu tadi kan mulai urgent gitu. Ya, Mbak Novel, jadi Saya si Arya. Arya. Karena kan lebih sama. Oh ya, bersama ya. Saya Gimana? novela. Soalnya kan dia mondok Bu, mondok juga. Sekolah sama mondok. Dia belum bisa nentuin mana dulu yang diprioritasin gitu. Oke, gimana Mbak Novela ini? Ada dua. Tiga. Gimana? Mau diskusikan lagi kembali kepada kalian apa gimana? Silakan. Kan dari teman-teman ini kan kayak bilangnya rata-rata kayak urgent semua gitu kan Bu. Apa mungkin hobi apa gimana gitu biar Kau udah cari oh itu aja tadi enggak. Oh Ya, iya wes. Saya gimana? sepakat sama teman-teman. Ya gimana? Apakah Mbak Novela ini bersedia ingin menceritakan permasalahan yang benar-benar urgent? Ya boleh sih Bu. Oke, ayo kita dengarkan. Oke, mungkin bisa diceritakan lebih detailnya. Jadi saya itu kan mondok dari SMP kelas 1 sampai SMA. Nah itu sekolah di mondok. Nah emang saya itu waktu mondok itu lebih suka di pondok itu loh Bu. Jadi saya jarang main sama teman-teman. Mesti mainnya itu sama anak-anak pondok itu. Terus kan di pondok kan jamnya juga lebih banyak di pondok ya sama di sekolah. Jadi saya tuh kayak nggak tahu kenapa nggak pernah belajar, jujur nggak pernah belajar. Tapi saya tuh pengen masuk perguruan tinggi negeri, tapi nilai saya itu akhir-akhir ini tuh jelek gara-gara saya itu bukan kebanyakan ngaji, nggak nyalain ngaji saya, cuma saya tuh nggak bisa fokus gitu loh. Itu sih bingung saya makanya. Keinginan yang ingin Mbak Novela capai ini apa sih? Sebenarnya keinginannya sih sama-sama bisa balance ya Bu ya, dunia dan akhiratnya bisa balance. Oke, gimana dari teman-teman telah mendengarkan cerita dari Mbak Novela? Mungkin ada yang mau kasih saran atau Ya, kalau saya mau tanya, keinginan terbesar itu apa yang utama? Akhirat apa dunia? Itu aja sih Bu. Dunia dan akhirat Bu, karena ada di hadis itu bilang kalau hidup itu ya harus sama-sama adil gitu loh. Dunia kalau kamu nemenin di akhiratnya pasti dunianya tolong. Makanya kenapa saya suka mondok, nah saya mikirnya itu tadi ada ayat di Al-Quran gitu sih.
keinginannya ya itu Dua. sama dunia sama akhirat. kayak bisa balance gitu loh. Tapi keinginan utamanya ya keinginan utamanya pengen kuliah. Berarti kan dunia ya Bu ya. Iya, dunia. Karena yang penting aku ini dulu akhiratku nanti aku temenin cuma dunia aku ketarik. Ya tapi nggak perlu mondok. Ya perlu lah. Sholat kan wajib, sholat asli. Jangan berantem. Bertengkar ya. Ini Iya. kenapa ini? Kita suka mondok nggak boleh. Oh ya, kalau boleh tahu cinta banget sama pondok ya. Kalau boleh tahu ngaji ini dari jam berapa sampai jam berapa hingga Mbak Rafael ini mengatakan bahwa belajarnya ini terganggu. Kalau mondok bukan ngaji, mondok. Oh, mondok berarti gak ada ngajinya. Mondok itu ya ngaji, mesti bersama-sama. Kalau mondok itu ngajinya itu ya dari ini dari subuh, dari jam 5 sampai jam 6 terus langsung sekolah. Biasanya itu saya langsung mandi pakai baju sekolah terus ngaji dulu hafalan surat-surat itu terus sekolah itu pulang jam 3 terus istirahat habis maghrib itu nunggu isya itu tuh bacaan Al-Quran terus habis bacaan Al-Quran kan habis isya itu ngaji lagi kayak memaknai Al-Quran atau hadis terus sampai jam 10. Nah jam 10 itu kayak penjelasan gitu loh hafalan buat besok subuhnya tuh. Ya, gimana nih dari teman-teman? Gak logis Bu, gak ada waktu buat belajar Bu, buat sekolahnya. Gimana mau nyapai tujuannya tadi yang pengen kuliah? Ini caranya biasanya bisa belajar semuanya. Dari Mbak Eca sama Mbak Nina mungkin mau ada tambahan saran. Kalau dari saya jujur masih bingung ya Ibu, soalnya kan saya juga nggak pernah mondok juga, jadi ya saya ikut aja dari Mbak Novela, apalagi ini kan juga masalahnya Mbak Novela kan, jadi Mbak Novela mungkin bisa lebih tahu apa yang mau dituju dan apa yang mau diusahakan ke depannya gitu. Mbak Nina? sama itu kayak Mbak Ica. Kalau saya sih nyaranin Mbak Novela buat gak usah mondok terlebih dahulu, fokus sama belajarnya. Udah itu aja. Nanti kalau sudah kuliah baru mondok lagi. Fokusin ayat-ayat itu, hafalin itu semua. Berarti Mas Ade ini mengatakan bahwa fokus ke kuliah aja, gak usah Ya, ke fokus. mondoknya. Fokus buat nyampai tujuan tadi kuliah. Usaha apa yang udah pernah Mbak Novela lakukan nih? Belum pernah. Mungkin teman-teman mau ngasih saran kepada Mbak Novela supaya dia biar balance ya antara akhirat sama dunianya. Siapa yang mau ngasih saran terlebih dahulu? Saya Oke. kan tadi bilang kalau sekolah itu harus ngaji. Nah saran saya sebelum ngaji itu usahakan belajar dulu materi yang sebelumnya diajarin di sekolah. Ya mungkin 10-15 menit cukup. Terus nanti setelah ngaji kan nanti bilang ngajinya itu selesai sampai jam 10 ya sampai. Nah itu bisa dibuat belajar lagi. Mungkin dari Mbak Eca sama Mbak Nina. Kalau dari saya mungkin ini ya Bu, hampir sama kayak Anda juga, tapi mungkin untuk jam belajarnya itu mungkin bisa disesuaikan sama Mbak Novela sendiri. Dalam satu hari itu ruangnya itu bisa diluangkannya itu di jam berapa, kayak Anda tadi kan bilangnya pulang sekolah gitu kan. Nah, kalau saya terserah dari Mbak Novela, mungkin mau pulang sekolah atau pas udah selesai ngajinya yang malam itu sampai jam 10. Nah itu terserah versi. Yang penting ada waktu buat belajar meskipun sebentar. Oke, dari Mbak Nina sendiri nih. Kalau saya masih berpendapat ya sama kayak Mas Ria sama kayak Mbak
ya itu tadi sama kayak Mbak Benza, jamnya juga menyesuaikan dari sekolah tuh biasanya jam berapa, karena kan habis pulang sekolah kan ya pasti capek kan jam 3 sore, mungkin ya Mbak Novel mau istirahat dulu juga gak apa-apa, jadi nanti kan belajarnya itu setelah ngaji atau gimana, kayak itu menyesuaikan lagi aja sih. Gimana ini dari Mbak Novela sendiri? Menerima saran dari temannya atau ya gimana? Saya terima sih saran dari teman-teman semua, kayak ngulangin waktu sebelum kayak yang dikatakan Mas Arya tadi kan, saya kan ada waktunya itu pas pulang sekolah sama pulang ngaji malam. Nah itu mungkin saya bisa pergunain waktu itu sih Bu, kayak yang pulang sekolah kan biasanya capek ya, mungkin bisa baca-baca buku 10 atau 15 menit. Kalau yang habis ngaji itu kan ada waktu, biasanya tidurnya itu jam 11 tuh udah harus tidur gitu loh, kecuali kalau saya kedapatan jaga malam. Jadi mungkin itu pulang ngaji jam 10 sampai jam 11 itu saya bisa belajar sih. Juga malam itu Jaga malam ya Kayak ronda satpam. yang kadang jaga ini apa, pondok putri tiap hari ya. Tiap hari tiap hari, tapi kan ada jadwalnya Dan biasanya rollingnya itu 1 minggu sekali. sebulan, 1 minggu sekali. Oke, Mbak Novela menerima saran dari teman-temannya, mungkin waktu habis sekolah ya, kalau sekolah itu mungkin tidur sebentar atau enggak baca buku terlebih dahulu, mungkin sekitar 30 menit enggak 45 menit, nanti baru habis belajar itu mungkin lanjut ke ngajinya Mbak Novela sampai jam 10 ya. Itu mungkin nanti waktu mau tidur itu dibaca sebentar lagi aja Mbak, kalau dari saya dibaca sebentar lagi, habis itu baru tidur. Gimana bisa itu bisa diterima? Bisa. Oke, tadi kan jadi Mbak Novela sudah mendapatkan saran dari teman-temannya Mbak Novela ini mengenai perilaku baru. Nah, dari Mbak Novela sendiri, apakah Mbak Novela ini bersedia kepada diri sendiri bahwa saya ini akan melakukan perilaku yang disarankan oleh teman saya. Nah, mungkin dari Mbak Novela sendiri mungkin bisa disebutkan perilaku saran dari teman-teman Mbak Novela. Sarannya tadi Ya, itu tadi sih Bu, kayak saya pulang ngaji pulang sekolah nyempetin waktu 15 sampai 20 menit 10 sampai 15 menit buat baca buku saya, terus pulang ngaji jam 10 itu saya belajar sampai jamnya 30 sampai 1 jam sih sebelum waktu tidur. apa Mbak Novela ini yakin kepada diri Mbak Novela bahwa perilaku yang sudah Mbak Novela katakan ini Mbak Novela bisa melakukannya? Insya Allah yakin. Yakin ya. Oke, nanti kita akan mengevaluasi di minggu depan gimana perkembangannya Mbak Novela. Mungkin kita bahas di minggu depan permasalahan Mbak Novela ini sudah ada perubahan apa belum. Mungkin saya kira cukup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Bu. Bu.